Hai geng, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali di channel kita tercinta. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum silahkan pencet tombol subscribe-nya. Oke geng, kali ini kita akan ke Kalimantan Selatan, tepatnya ke Pegunungan Meratus geng. Pegunungan yang penuh misteri, pegunungan yang menyimpan banyak, bukan hanya misteri itu, tapi juga kekayaan alam. Misterius sekaligus kaya geng. Kemarin kita sudah cerita tentang Datu Banua V yang kemudian pindah ke Manggajaya di Pegunungan Meratus di video sebelumnya. Akan dicek lagi. Kali ini kita akan bercerita tentang bagaimana misteriusnya Pegunungan Meratus, geng. Ada beberapa misteri penting yang tersembunyi di sini. Yang tidak berlama lagi, langsung saja kita check it out. Pegunungan Meratus ini berada di Kalimantan, geng. Merupakan hamparan pegunungan gunung panjang yang membentang dari arah barat hingga ke bagian timur Pulau Kalimantan. Gunung ini memang tidak terlalu tinggi, namun bisa kita bayangkan, geng, luas dan panjangnya. Karena apa? Karena dia membentang melalui 3 provinsi. Bayangkan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, geng. Gunung yang tumbuh berjajar ini di sepanjang jalur kemudian disebut sebagai Pegunungan Meratus. Memang tidak ada gambaran yang jelas dan pasti tentang berapa panjang dan berapa banyaknya gunung ini. Nah, ada gambaran yang sementara ini masih sebagian besar itu diperkirakan hanya reka-reka saja yang memang belum terlalu pastilah. Baik itu masalah jumlah gunungnya ataupun ukuran panjangnya. Nah, ada sebuah buku yang menyenggol masalah ini di pedalaman Borneo yang ditulis oleh Nguyen Hughes pada tahun 1894, geng. Dan buku ini pun tidak menyebutkan masalah luas dan panjangnya Pegunungan Meratus. Kalau kita berbicara Datu Banua V kemarin, geng, mereka kemudian ke Desa Manggajaya, salah satu daerah yang saat ini menjadi incaran berbagai pihak, geng, khususnya para pengusaha dan para pejabat. Kenapa? Karena kekayaan alam di kampung ini. Jadi Manggajaya itu, geng, ini ibarat wanita yang cantik ada di dalam hutan di rimba Pegunungan Meratus Kalimantan Selatan ini. Macam perawan cantik lah yang molek gitu kan, yang mempesona setiap pengusaha dan pejabat untuk menyelami kekayaan yang ada di sini. Memang memerlukan waktu yang cukup panjang dan desa ini, kampung ini berada di medan yang sangat berat, geng. Untuk bisa ke Manggajaya yang merupakan anak desa dari Aing Bantai, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Menuju ke desa ini, geng, ini dari kota Brabai, itu terlebih dahulu harus ke desa Hinas Kiri sekitar 25 kilo ya, dengan pakai mobil atau sepeda motor lah. Nah, waktu perjalanan kira-kira 1 jam. Nah, dari desa Batu Perahu ke desa Aing Bantai ini sekitar 13 kilo, hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki, geng. Ya, jadi bagi penduduk yang sudah terbiasa hanya membutuhkan waktu kira-kira 3-4 jam, yang sudah terbiasa ini. Tapi ya kalau misalnya bagi pendatang yang tidak terbiasa itu bisa sampai 10 jam, geng, bayangkan. Karena medannya memang terjal, licin, dengan di samping kiri kanan itu jalan setapak itu jurang yang curam. Ini tentu saja tantangan lah bagi para petualang, adventure, bolang. Nah, selain itu, geng, ada pendakian yang tinggi serta harus menyeberangi 5 sungai besar, geng, yang kedalamannya itu kira-kira sepaha orang dewasa dan bila hujan tinggi mencapai 2 meter kalau hujan. Jadi ini adalah medan tersulit untuk bisa sampai ke desa ini. Nah, next, dari desa Aing Bantai sendiri, geng, ini menuju Manggajaya itu kira-kira jaraknya itu 17 kilo, itu membutuhkan waktu sekitar 12 jam dengan medan jalan lebih ekstrim dan banyak tanjakan. Next, lanjut, geng. Menurut para pendaki yang sudah berpengalaman, dibandingkan dengan perjalanan ke Gunung Halau ini sekitar 1901 meter di atas permukaan laut ya. Itu puncak tertinggi Kalimantan Selatan lah. Ke Manggajaya ini jauh lebih menantang, geng. Medannya tentu saja. Warga yang mendaki ke desa ini, geng, ini kalau tidak berhati-hati itu bisa jatuh ke jurang yang ada di situlah, atau mungkin bisa digigit oleh binatang pengisap darah yang oleh penduduk di situ disebut sebagai halimata, ali-ali dan pacat, sejenis lintah. Desa Aing Bantai ini, geng, ini punya 3 anak desa, yaitu RT 1 Balai Datar Tarap atau Aing Bantai ya. Kemudian ada RT 2 yaitu Balai Pasumpitan dan RT 3 itu Balai Manggajaya, geng. Jadi meskipun mereka berada di lokasi yang sangat terpencil dan sulit dijangkau oleh warga dan berbagai orang daerah lain ya, desa Manggajaya ini merupakan daerah yang sangat populer di sana, geng. Memang desa ini kecil, tapi di desa ini, geng, sumber daya alamnya itu sangat melimpah. Bagaimana tidak, geng? Hanya dengan melenggang
atau menambang emas di air dengan alat tradisional tuh ya, yang mendulang orang bilang itu, yang macam ayakan itu sambil mandi sore aja mendulang ini bisa dapat sekitar 2 gram emas, geng. Apalagi kalau seharian, bayangkan kaya rayanya alam di sumber daya alam di Manggajaya ini. Jadi geng, gunung-gunung di sekitarnya pun itu tanpa digali itu sudah kelihatan, bongkahan batu baranya itu sudah kelihatan dari jauh pun. Jadi sangat menarik lah bagi orang-orang untuk mendapatkan kekayaan dengan sebesar-besarnya di sini. Nah, hal inilah kemudian yang dijaga betul oleh orang warga Manggajaya, geng. Jadi jangan sampai kekayaan yang sudah cukup melimpah ini justru menjadi bencana bagi warga sekitar ya, akibat kerusakan alam, kerakusan pihak-pihak luar yang ingin menjarah dan mendapatkan kekayaan alam secara membabi buta di sini. Seperti daerah-daerah lain yang hampir setiap tahun itu sudah panen bencana akibat kerusakan alam yang tidak terkendali. Nah, untuk menjaga hal inilah kemudian geng, warga Manggajaya itu cukup sensitif terhadap masuknya orang dari luar yang tidak sopan dan mengusik ketenangan mereka. Apalagi sampai berani mengambil sumber mata pencarian mereka, yaitu menambang emas. Maka mereka tidak akan segan-segan geng untuk menindaknya. Yang kemungkinan besar bisa-bisa pulangnya itu tinggal nama aja yang pulang. Terkait dengan penelitian Awen Neuwenhuis tadi, warga Belanda yang seorang dokter, juga sebagai ahli etnografi dan antropologi, geng. Kemudian dalam penelitiannya juga didukung oleh perhimpunan untuk memajukan penelitian di daerah-daerah koloni Belanda, itu membentuk 3 tim yang terdiri dari para ahli pemetaan, kemudian penggalian sumber alam, penelitian tentang penduduk pedalaman, serta flora dan faunanya. Tim ini geng itu kemudian melakukan perjalanan ke dari Kalimantan Barat ya, itu dengan menyusuri Sungai Kapuas hingga ke kepala Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, dan kemudian berakhir sampai ke Samarinda di Kalimantan Timur. Ekspedisi ini pun tidak ada penjelasan tentang luas dan panjangnya Gunung Meratus. Padahal mereka sudah menelusuri mulai perjalanan para peneliti ini, selain didukung juga didorong oleh banyaknya minat negara lain yang mengirim utusan ke Pulau Borneo ini, geng, Pulau Kalimantan, yang tentunya untuk meneliti sekaligus berusaha melakukan pendudukan sebenarnya, penguasaan. Seperti halnya pada abad ke-18 ketika Inggris dan Belanda melakukan kekerasan dan intimidasi pada penduduk Kepulauan Kalimantan. Di antaranya adalah petualangan Alexander Hare di Banjarmasin pada tahun 1812, James Brooke dan Robert Burns tahun 1848 di Sarawak yang berupaya mendirikan kerajaan bagi dirinya sendiri. Kemudian ada James Erskine Murray, ya, ada orang Inggris yang masuk ke Kutai pada tahun 1844 yang berujung tewas karena berperang dengan laskar kerajaan Kutai. Kemudian ada Muller, geng, tahun 1825, dan Dalton itu tahun 1828 yang menjelajahi Borneo atas nama negara Belanda. Yang nama terakhir ini, geng, Muller. Siapa sebenarnya Muller ini? Yang kemudian hilang di Pegunungan Meratus. George Muller ini lahir di Mainz, sekarang wilayah Jerman lah, pada tahun 1790, geng. Dan pada tahun 1790. Karir militernya itu dimulai di pasukan Austria sebenarnya pada tahun 1807, geng. Jadi dia menjadi perwira zeni pasukan Napoleon Bonaparte ketika Prancis menyerbu Rusia. Ketika Napoleon kalah, geng, dia pergi ke Hindia Belanda pada tahun 1817 untuk bergabung dengan tentara kerajaan Hindia Belanda. Kemudian dia terlibat dalam penyerangan Belanda ke Kesultanan Sambas itu pada tahun 1818. Bahkan kemudian diangkat sebagai acting resident di sana, geng. Kemudian dia sempat bekerja sebagai petugas inspeksi pala itu di Banda Neira, Maluku pada tahun 1820. 2 tahun kemudian dia kembali ke Kalimantan Barat sebelum terpilih untuk mewakili Belanda ke Kesultanan Kutai Kartanegara dengan ambisi tentu saja untuk mengontrol arus perdagangan di sepanjang Sungai Mahakam, geng. Belanda ini bermaksud menaikkan kontrak politik dengan Sultan Kutai pada saat itu, Salahuddin. Belanda ini mengutus Muller beserta sekitar 20 prajurit Jawa itu ke Kutai pada 8 Agustus tahun 1825. Ditetapkan bahwa perjanjian perdamaian ini mengharuskan Belanda untuk memberi perlindungan kepada Kutai dan menyediakan upah tahunan sebesar 8.000 gulden untuk kesultanan sebagai syarat persetujuan. Setelah menaikkan perjanjian itu dengan Salahuddin, Muller berambisi menelusuri pedalaman Kalimantan ini dari Kutai di timur menuju Sambas atau Pontianak di barat. Tentu saja ini untuk mengeksplorasi alam Kalimantan yang disebut para penjelajah Belanda itu sebagai terra incognita atau wilayah yang tidak diketahui. Meski kemudian Sultan enggan mengizinkan Muller masuk lebih jauh ke dalam wilayah kekuasaannya, dia tetap saja yang berangkat ke Mahakam dengan pasukan Jawanya. Hanya satu kemudian dari rombongan itu yang berhasil dengan selamat di pantai barat. Tulis Bernard Selato dalam Innermost Borneo Studies
in Dayak culture. Muller, geng, dan pasukannya diyakini dibunuh oleh suku Dayak di Hulu Kapuas sana. Hal ini kemudian dibenarkan oleh John Dalton, seorang petualang Inggris yang mengunjungi tempat kejadian perkara 3 tahun kemudian dan menemukan benda-benda peninggalan Muller, geng, dan timnya seperti tertera dalam artikel Sahabat Peringatan Hilangnya Muller. Kesimpulan itu memang diragukan dan ada kecurigaan keterlibatan Sultan sebenarnya, seperti diungkap artikel Belanda, di mana artikel itu menyebutkan bahwa ternyata Muller itu menaikkan perjanjian itu bukan dengan Sultan, geng, melainkan dengan Shah Bandar itu bernama Saif Abdullah. Saif mengaku dia bernegosiasi di bawah ancaman Muller, atau justru Muller yang ditipu oleh sang Shah Bandar, gitu. Skenario manapun itu membuat Sultan tidak senang karena harus menyerahkan kekuasaannya kepada Belanda, dan satu-satunya cara membatalkan perjanjian itu tentu saja dengan melenyapkan Muller lah. Akan tetapi ada beberapa orang yang memberikan informasi sesungguhnya apabila mereka dijamin keselamatannya, maksudnya salah satunya adalah budak Sultan, seorang Jawa bernama Saladin, yang menyebut sang Shah Bandar itu sebagai otak di balik peristiwa itu, geng. Jadi entah mana yang benar lah. Faktanya Muller dan timnya itu lenyap, hilang, dan tidak ada konfirmasi resmi soal siapa yang bertanggung jawab. Setidaknya, geng, sampai tahun 1950-an orang-orang Belanda masih terus menggali kebenaran misteri lenyapnya Muller ini. Nah, next. Ada juga, geng, cerita lain tentang pelarian Muller yang dikejar Laskar Kesultanan Kutai. Dikatakan karena kalah Muller ini berlari, geng, hingga ke Gunung Meratus dan kemudian menghilang di sana. Katanya Muller ini dilindungi oleh pasukan kerajaan orang gaib yang berada di Gunung Meratus ini, geng. Ini hikayat legenda yang beredar di sana lah. Nah, cerita tentang Gunung Meratus juga diungkapkan oleh penduduk tua suku Bukit Kalimantan Selatan bernama Amung Tahea. Pria ini yang telah tinggal turun-temurun di dusun Rangit kaki Gunung Meratus yang menceritakan pengalaman hidupnya. Itu, geng, sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan komen. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.